Oke, model bisnis berikutnya kita mengenal adanya Robinhood business model, gitu ya. Robinhood itu biasanya dia merampok dan segala macamnya, dan kemudian membagi rampokannya itu ke masyarakat miskin, gitu ya, unsur sosial. Nah, ini perusahaan yang menerapkan model bisnis Robinhood juga kurang lebih seperti itu, gitu ya. Yaitu produk itu dijual ke pelanggan kaya, gitu ya, pelanggan yang segmennya middle up, gitu ya, dengan harga yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, profit yang diperoleh dari pelanggan yang masuk ke kategori kaya itu kemudian digunakan untuk mensubsidi penjualan ke pelanggan di bawah dengan pendapatan yang tidak terlalu baik gitu ya. Nah, benefitnya apa? Ada banyak gitu ya. Yang pertama tentu perusahaan bisa menyasar both segmen gitu ya, pelanggan kaya dan juga pelanggan menengah atau pelanggan miskin. Semuanya bisa disasar, nggak harus secara eksklusif menyasar pelanggan kaya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perusahaan juga bisa menciptakan economies of scale ya. Jadi dengan dia bisa melayani pelanggan kaya dengan pelanggan yang menengah dan bawah, dia bisa memproduksi lebih banyak gitu ya, sehingga cost-nya lebih sedikit dan harganya on average gitu ya bisa lebih murah. Bandingkan kalau misalnya dia cuma menjual produk sedikit untuk masyarakat kaya gitu. Tentu biaya produksinya lebih tinggi dan dia tidak bisa menjual harga dengan lebih rendah. Jadi konsep economies of scale ini menjadi salah satu keuntungan dari model bisnis Robinhood. Benefit yang lainnya tentu membangun citra ya, karena dia sifatnya ya dia bisa bilang bahwa yang dilayani tidak hanya masyarakat kaya, tapi semuanya gitu, menengah dan juga bawah gitu. Ini sebenarnya perusahaan apa sih yang mengimplementasikan model bisnis Robinhood ini? Ada cukup banyak gitu. Tapi yang cukup populer biasanya di universities ya. Kalau misalnya di US kita mengenal ada Ivy Leagues ya, Ivy Leagues College gitu ya. Nah, di sana murid yang kurang mampu yang ada di Ivy League itu bisa membayar gitu ya tuition fee-nya yang lebih murah, bahkan gratis gitu ya. Nah, ini biasanya subsidi nih gitu ya dari murid-murid yang lebih mampu gitu ya, yang membayar dengan lebih tinggi, dengan margin yang lebih tinggi. Nah, keuntungannya itulah yang dipakai untuk mensubsidi murid-murid yang kurang mampu. Di Indonesia juga ada beberapa seperti itu ya, yang ada uang sumbangan gitu ya, yang masyarakat yang menengah ke atas mungkin harus membayar lebih tinggi, yang itu kemudian dipakai untuk mensubsidi mahasiswa yang ada dalam golongan menengah ke bawah. Kemudian di luar juga ada rumah sakit gitu ya, ada center e-care gitu ya, yang menyediakan operasi katarak yang lebih murah untuk perusahaan, untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu didapat dari margin yang diperoleh dari tindakan yang sama atau sejenis untuk segmen yang lebih mampu. Kurang lebih seperti itu.